Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gengs, ketemu lagi ya di video selanjutnya. Ini video akan saya buat dan saya masukkan ke LMS pada bagian aplikasi satu RLB episode 2. Why saya buat video ini? Karena pastinya biasanya itu daripada banyak banget yang bertanya tentang gimana sih cara kita membuat laporan, gimana nih caranya. Maka saya buat video ini ya, gengs ya. Yuk, saya langsung share screen aja biar kita bisa ikuti gimana cara kerjanya sebenarnya. Oke nih, yang pertama adalah pada kegiatan ini Anda diminta untuk membuat percobaan di rumah. So, percobaannya di rumah atau sekitar rumah. Nggak harus dalam rumah juga kali. Bisa juga di halaman, boleh. Di Wisma, boleh. Di pondok nggak sih? Boleh. Dan di mana deh kalian ya, boleh. Yang penting jangan jauh-jauh. Waktu pengerjaan adalah 1 bulan. Kok lama banget sih percobaannya? Padahal saya percobaan aja cuma seminggu itu. Ya emang percobaannya seminggu. Tapi kan saya ngerti kamu. Aku kan ngerti kamu. Aku percaya kamu gitu kan. Kenapa percayanya? Ya pasti pasti pada mikir-mikir dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Aduh pening juga nih mau cari gimana gitu kan. Makanya saya kasih waktu pengerjaan itu sebulan. Tugas ini digunakan sebagai penilaian keterampilan 100%. Sekali lagi ini keterampilan 100% pure dari sini. Kalau kalian nggak ngumpulin berarti ya nggak tuntas. Penelitian pengetahuan sebanyak 20%. Nah, apa sih Tat yang harus kita lakukan? Oke, yuk kita bahas yuk. Pertama, kami hanya meminta kamu untuk mengambil 5 biji kacang hijau atau biji-bijian yang biasa atau yang bisa mudah kamu dapatkan. Biji apa Tat yang mudah ya? Kacang hijau tuh mudah banget. Biji cabai boleh nggak? Boleh, silakan. Biji tomat boleh nggak? Boleh, asalkan udah dikeringkan dulu semua ya. Biji terong, aduh terserah dah ya. Yang penting biji yang mudah kamu dapatkan. Tapi jangan biji mata ya. Masa iya biji mata kamu mau kamu ambil? Jangan dong. Biji tanaman aja. Bagi menjadi 3 sistem. Sistem A 5 biji, B 5 biji, C 5 biji. 5 aja, Tat. Tak kurang kah? Gila kamu mau kasih 15 juga terserah. Tapi 5 aja biar diamatinya gampang. Nggak usah lama, nggak usah banyak-banyak. Saat saya buat cadangan boleh nggak? Boleh. Terserah. Yang penting saya minta A5, B5, C5. Saya mau tambah D, E, F, G boleh. Terserah, boleh. Pada bagian A, B, C, buatlah sistem yang sama persis. Sistem apaan, Tat? Sabar, ntar gue jelasin. Selanjutnya, A, B, C diberikan perlakuan yang berbeda. Ustadz nih nggak konsisten, nggak istiqomah. Macam mana Ustadz nih? Kenapa? Di poin nomor 3, A, B, C katanya suruh samain. Di poin nomor 4, A, B, C disuruh bedain. Macam mana Ustadz ini? Santai. Nanti saya jelasin. Jangan ngegas dong. Observasi perkembangannya dan catat hasil-hasil sistem tuh 7 hari ya. 7 hari aja, Tat. 11 hari nggak boleh. 7 hari aja. Nggak usah nawar deh. Pokoknya 7 hari. Buat laporan percobaan setelah 7 hari sesuai dengan format berikut. Nah, formatnya kita copy dulu ntar buat kita bahas nih. Yuk, geng, sekarang saya akan stop share dulu dan kita lanjutkan ngomong dengan whiteboard. With whiteboard ya, gengs. Oke, yuk. Pertama kita ngomongin dulu, ini adalah percobaan tentang langkah kerja ilmiah. Aduh, ini saya geser dulu deh biar nggak ngerepotin ya. Nah, saya geser di sini. Kita kan ngomongin tentang langkah kerja ilmiah. Langkah kerja ilmiah tadi ada struktur laporannya nih. Ya, ada struktur laporannya. Laporannya kayak gini. Oke, tulis dulu yang penting. Terus apa sih yang harus kita lakuin? Yang kita lakuin adalah membuat 3 sistem. Sistem pertama, sistem kedua, sistem ketiga. Ya, sistem pertama, saya lagi sistem pertama, sistem kedua, sistem ketiga. Anggaplah sistem ini wadah, tempat. Mau pakai botol minuman kayak, mau pakai botol bekas air mineral, mau pakai pot, mau pakai gelas plastik, bebas. Ya, sesuatu yang dibuat sama.
Berarti yang sama apa? Satu, sistem atau tempat. Ini saya pastikan deh tempatnya harus sama. Gitu. Yang kedua, apa yang harus sama? Jenis bijinya. Jangan sampai A biji jagung, B biji alpukat, C biji kacang hijau. Jangan dong. Kalau biji jagung, jagung semua. Kacang hijau semua. Kacang tanah semua. Sama jenisnya. Tiga, kualitasnya harus sama. Kualitas biji harus sama. Harus sama. Kan misal rendam air, bijinya tenggelam, yang diambil yang tenggelam semuanya. Jangan yang ada yang terapung, ada yang melayang, kamu ambil semua nggak boleh. Rendam dulu di air. Seret. Ambil yang tenggelam. Nah, gitu caranya ya. Kemudian apa lagi? Asal biji. Nah, biji ini diambil dari tempat yang sama, kalau bisa buah yang sama. Tahu nggak bisa, Tat. Biji kacang hijau mana tahu ini pohonnya sama apa enggak. Ya kalau kalian beli dari pedagang, belilah dari pedagang yang sama. Jangan yang A dari pasar mana, B mana, C mana. Kita kan nggak tahu cuy gitu ya. Jadi kalau bisa kita asal bijinya kita cek deh. Kelima, apa yang harus sama lagi kira-kira? Tentang apa lagi nih? Udah ya, yang sama adalah ini aja dulu. Nah, misal ini ya. Maka sesuatu yang harus sama ini kita sebut sebagai variabel kontrol. Kita kontrol semuanya dalam kondisi yang sama. Nggak boleh beda. Clear ya sampai sini? Jadi kalau di sini ada 5 biji, ya berarti kita cek semuanya harus ada 5 biji. Ya, misal 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 4, 5. Nah, udah ada 5 biji nih, Tat. Terus apa lagi yang harus harus kita lakuin? Sekarang kita buat pembeda. Apa yang mau kita buat pembeda? Pilih salah satu, jangan semua ini. Pilih salah satu aja. Misal nih, apa? Cahaya misal. Yang A nanti terang di tempat yang terang, B remang-remang, C redup misal. Yang apa lagi? Ada ide apa? Ada ide apa? Ngomong dah. Saya mau pupuk. Biji kamu pupuk, gimana ceritanya? Mati dong. Tapi pengen coba, Tat. Ya terserah, boleh pupuk. Apalagi air siram. Maksudnya apa air siram? Air yang digunakan untuk nyiram, Ustaz. Gimana tuh? Jenisnya maksudnya? Iya, jenisnya. Misal yang A ini air biasa, yang B ini air pupuk, yang C ini air deterjen. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah. Yang keempat, volume siram. Misal, volume air siram. Satunya yang A 3 tetes, B yang ini A ya, sorry. Saya lupa tadi belum ngasih ini tulisannya. Yang ini adalah A, yang ini B, nah, yang ini C. Gitu ya. Jadi ada A, B, C. Apalagi yang harus kita iniin? Apalagi kira-kira yang bisa dibedain? Suhu, temperatur air, siram misal. Gimana? Yang A ini dingin, yang B biasa. Yang C air panas, nggak boleh air panas, mati ya bijinya. Air anget gitu loh, jangan panas, anget gitu. Air anget Ustaz, boleh nggak? Boleh ya. Jadi A, B, C ini ada beda. Nah, ambil salah satu dari misal dari kelima, enam atau berapa ide kamu lah, satu misal dikasih upil gitu. Boleh nggak sih Tat? Satu saya kasih upil, satu enggak kasih, satunya upilnya dicairin. Jijik sih emang ya. Agak jijik ya. Tapi boleh nggak sih kalau kamu emang penasaran ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja gitu. Karena kalau kamu punya teori gitu kan, aduh, karena menurut teori yang saya dapatkan upil itu kandungannya adalah NaCl, Ustaz. NaCl itu bagus ya untuk pertumbuhan. Ya silahkan, bebas, tapi agak jijik sih. Boleh nggak sih Tat kita dengerin murotal gitu, murotal Quran, boleh nggak sih? Boleh. Satunya A dengerin murotal, B didengerin lagu rock, yang C lagu keroncong, gimana hasilnya? Tidak ada masalah, boleh. Tetapi berarti tempatnya harus agak jauh, biar nggak saling ganggu musiknya. Boleh nggak? Boleh, biar nggak saling ganggu lantunan ayat-ayat yang dibacakan atau nggak mengganggu variabel yang kamu berikan gitu ya. Nah,
Pembeda ini, teman-teman, apa yang membedakan ini kita sebut sebagai variabel variabel bebas. Bebas kita pisah-pisah, bebas kita ubah-ubah. Jadi ingat ya, jangan lima-limanya dipakai, jangan dua, jangan tiga, jangan empat, jangan lima. SMA ini satu aja cukup. Ingat, satu aja cukup. Sekali lagi, satu aja cukup. Satu aja cukup. Nggak usah banyak-banyak, satu aja cukup. Misal kamu ambil cahaya, berarti pupuknya harus sama, jenisnya harus sama, volumenya harus sama, temperaturnya harus sama. Clear ya? Ambil salah satu yang dibedain, yang lainnya harus sama. Jadi di sini saya tambahin 5 yang bukan variabel bebas terpilih. Gini deh, biar ntar kalian ngerti nih. Ntar jangan-jangan langsung pilih lima-limanya nih. Susah kan kalau kayak gitu. Udah satu aja, pilih salah satu ya. Ini dan lain-lain, tak kasih DLL yang 6. Ide lain dari Anda gitu ya. Nah, ini namanya pembeda, ini variabel bebas. Nah, sekarang apa yang harus saya ukur? Nah, terserah yang kamu mau ukur apa. Kamu mau ukur apa? Emang. Tadi yang diminta ukur apa? Ukur hasilnya doang kan? Berarti kan bebas. Misal, jumlah daun selama 7 hari. Boleh nggak? Ini yang diamati ya. Yang diukur atau diamati. Jumlah daun selama 7 hari. Apalagi misal, tinggi batang. Apalagi? Warna daun. Apalagi? Ya, pilih. Kalau ini nggak harus satu, boleh 2, boleh 3. Semakin banyak data yang kamu ambil, semakin keren gitu ya. Tinggi batang apa ya? Ini satu jumlah daun, misal yang kedua adalah tinggi batang, misal. Yang ketiga misal warna daun. Gitu ya. Biasanya kan kalau tanaman ini yang diukur ya. Kalau nggak tingginya, warnanya daunnya, jumlah daunnya. Apalagi sih? Atau hal lain yang bisa kamu amati. Hal lain yang bisa kamu amati. Nah, sesuatu yang bisa diamati, sesuatu yang bisa diukur, ada satuannya. Jumlah daun itu satuannya apa? Helai. Tinggi batang bisa senti, bisa mili, meter, gitu ya. Warna daun ada kan? Hijau, kuning, apa ada satuannya gitu ya. Hal lain yang bisa kamu amati harus ada satuannya. Ada besaran dan ada satuannya. Kemudian yang diukur atau diamati ini kita sebut sebagai variabel terikat. Nah, gini. Kita sebut sebagai variabel terikat. Jadi kamu udah belajar tentang variabel apa? Variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat. Oke, next. Ya, ini tak taruh sini nih. Set, set gitu ya. Oke, kita udah tahu variabel kontrol, variabel bebas, terikat. Terus sekarang gimana cara kita membuat laporannya, set? Nah, gini loh, gengs. Nggak usah susah-susah. Nggak usah mumet-mumet kepalamu. Nggak usah bingung-bingung dirimu nih. Ini contoh format laporan. Laporan misal ini kamu buat di kertas A4. Ya. Tulisannya kecil-kecil nggak apa-apa, santai. Yang penting satu, kasih rumusan masalahnya. Ya, satu di sini misal rumusan masalah. Apa rumusan masalahnya? Itu. Rumusan masalahmu apa sih? Opo gitu ya. Ini hanya satu lembar ini aja ya. Ustaz, saya mau pakai desain PPT boleh enggak? Boleh. Mau pakai Corel Draw boleh? Boleh, terserah ya. Yang penting ada rumusan masalah. Apa rumusan masalah? Rumusan masalah itu pasti dimulai dengan kalimat tanya. Ya, misal apa? Cara menyusun rumusan masalah itu gampang. Menyusun rumusan masalah caranya adalah bagaimana. Nah, kalimat tanya yang pertama misal. Pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh variabel bebas. Ya. Saya langsung tulis saja di sini variabel bebas. Ya jangan nanti di laporan kamu tulis variabel bebas itu enggak. Tulis apa itu? Ada cahaya, pupuk, jenis air siram apa gitu ya.
variabel bebasnya apa? Oke, terhadap variabel terikat. Terhadap apa? Terhadap jumlah daun, terhadap tinggi batang, terhadap warna daun. Paham ya? Jadi bagaimana pengaruh ambil satu variabel bebasnya apa? Terhadap apa variabel terikatnya. Nah, kemudian selanjutnya kalimat selanjutnya adalah apa yang kamu teliti. Gitu ya. Misal terhadap apa kamu ngomong biji ya, biji apa yang kamu ambil. Misal biji kacang hijau berarti biji kacang hijau. Ya, udah gitu tok. Gitu tok. Iya, tanda tanya jangan lupa. Yang paling penting nih kalau nggak ada tanda tanya salah. Yang pertama rumusan masalah ya. Nah, kecilin bisa nggak ya? Kok nggak bisa sih? Nah ini misal. Terus yang kedua, apa butuh ya? Yang kedua, ini rumusan masalahnya ini ya. Saya sebentar. Saya cek dulu. Nah, ini tak taruh di sini aja. Biar di luar ini. Nah, nanti kita gini, set. Ini rumusan masalahnya ini. Yang kedua apa Iko? Yang kedua adalah nanti kamu tulis rumusan masalahnya di sini. Seren kayak gini deh, bisa. Yang kedua apa iki? Landasan teori. Landasan teori itu isinya apa? Landasan teori itu isinya tentang kenapa variabel bebas ini kamu kok ini kok jadi belas ya? Sorry salah. Ya, ini bebas ya. Lanjut. Bagaimana landasan teori? Landasan teorinya ini kamu satu. Kamu tuliskan tentang variabel bebasnya terhadap variabel terikat. Maksudnya piye, Tat? Variabel bebas terhadap variabel terikat itu. Contoh ya, saya ngambil contoh ini, misal pupuk. Kamu cari teori apa pengaruh pupuk terhadap misal kamu variabel terikatnya tinggi batang. Bagaimana sih pengaruh pupuk terhadap tinggi batang? Kamu cari di internet tuh banyak tuh. Pupuk menghambat pertumbuhan. Kata siapa kan gitu. Iya, misal ini saya stop share, boleh enggak? Saya coba anu ya, ganti share-nya ya. New share ya. New share dulu di sini deh. Nah, di sini aja deh. Nah, gini. Nah, misal ya. Kamu tadi misal ngambil tentang apa namanya? Pengaruh pupuk terhadap apa gitu kan? Pengaruh pupuk terhadap apa? Pengaruh cahaya matahari terhadap apa? Misal saya ngomong pengaruh cahaya matahari terhadap tinggi kecambah. Cek aja di Google ini. Ada. Oh, banyak banget loh. Tumbuhan akan nah, udah kamu tinggal cek di sini. Misal ya. Udah gini. Ini misal nih. Wah, kok ini susah ya, ganti lainnya. Boleh nggak? Boleh. Ini dari jurnal itu gimana? Boleh. Oh, lebih bagus dari jurnal. Jangan dari Brandly ya. Nah, misal inilah. Misal ini aja. Mana tadi? Bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman? Nah, misal ya. Mana hasilnya ini? Nah, ini. Tanaman yang ditaruh di tempat bla 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 bla. Nah, ini kamu copy aja, kamu copy. Kamu copy, dulu yang ini. Kamu copy hasilnya. Nah, caranya gini, kamu copy, terus balik ke tadi whiteboardnya. Nah, kamu copy ya. Terus landasan teori toh, tadi toh. Nah, kamu copy, kamu taruh di situ. Seret gitu. Banyak banget Tat. Ya wes ngene pokoknya. Ya. Nah, ini kamu kasih catatan kaki ya. Ini kamu ngambil dari mana? Kamu ngambil dari mana tadi? Kamu misal tadi kan dari HTTP apa gitu tadi tuh. Kamu kasih no. Kasihan kalau nggak dikasih alamatnya. Namanya plagiasi. Nah, kamu ambil dari sini. Ya udah, kamu ambil dari sini. Ini siapa namanya? Anis Kurniawan, gitu.
Anis Kurniawan. Ya sudah, kamu ambil namanya Anis Kurniawan, kamu tulis. Nah, di sini tulis sih. Tulis di sini. Anis Kurniawan. Nah, gitu doang. Dari mana tadi HTTP apa? Misal dari tadi apa ya, saya lupa tadi namanya. Misal dari apalupa.com. Misal. Nah, gini aja dulu sementara. Masalah nanti bagaimana sebenarnya cara tata tulis, citasi dan lain-lain belajar nanti di kelas 12 insya Allah. Yang penting adalah teorinya dulu. Ya, teorinya di sini. Satu aja cukup, tak cukup wes satu aja untuk anak SMA, satu aja dulu cukup. Nanti kita perdalam lagi di kelas 12. Karena ini cuman belajar, ya. Ini cuman belajar. Cari satu teori aja cukup, ya. Nah, ini namanya teori. Terus apa lagi selanjutnya? Selanjutnya adalah teorinya kamu tulis di bawahnya sini. Ini teori. Seret, gitu ya. Lanjut, hipotesis. Hipotesis itu cara membuatnya adalah lihat ini. Lihat rumusan masalahnya. Apa hipotesisnya? Nah, kita tulis saja. Sama ya. Ingat tadi saya ngomongnya apa? Sama kayak rumusan masalah. Tinggal kalimat tanyanya dihapus. Jadi variabel bebas. Misal apa tadi? Cahaya matahari apa gitu ya. Berpengaruh apa? Berpengaruh atau tidak? Pilih salah satu ya. Terhadap variabel terikat. Yes. Contohnya Tat, contoh langsung aja Tat, contoh langsung. Contoh langsung Tat, kalau misal pakai cahaya matahari dan apa ini tadi? Tinggi, contoh ya. Variabelnya apa? Variabel bebasnya tadi. Cahaya matahari. Cahaya matahari. Cahaya matahari berpengaruh tidak? Nek dari teorinya ini. Kita cek. Di tempat gelap semakin kurus, tapi batangnya panjang. Oh, berarti malah kalau yang di tempat gelap itu batangnya panjang, di tempat yang cahaya mataharinya tinggi malah batangnya pendek. Bisa gitu ya? Ya enggak apa-apa. Cahaya matahari menghambat berarti. Ya toh? Atau artinya berpengaruh negatif. Ya, berpengaruh negatif atau menghambat. Kalau berpengaruh positif mempercepat kan gitu kan? Pertumbuhan. Apa variabel terikatnya? Variabel terikatnya tadi kan saya ngambil pertumbuhan tanaman. Ya, dah gitu tak. Pakai tanda tanya enggak? Tidak. Ingat ini variabel bebasnya adalah cahaya matahari. Dari hasil teorinya menghambat apa mempercepat? Nah kan gitu ya. Menghambat atau mempercepat? Oh ternyata dari teorinya menghambat. Karena kalau di tempat gelap malah tinggi, di tempat yang terang malah pendek. Berarti menghambat. Gitu ya. Itu contoh. Itu adalah contoh dari hipotesis. Nah, ini contohnya hipotesis. Di mana meletakkan hipotesisnya di sini? Nah, setelah itu apa? Alat dan bahan. Kamu tulis alat bahannya apa aja. Ya, alat bahan. Kamu tulis. Kemudian data. Nah, yang penting adalah data di sini. Data penelitian ya. Data ini kamu buat tabel. Tabelnya bentuknya gimana? Pikir sendiri. Bisa tabel, bisa grafik, terserah. Nah, ini nanti ini yang nilainya paling tinggi adalah di data ini. Penyajian datamu itu yang paling tinggi nilainya ya. Ingat baik-baik, penyajian data ini nilainya yang paling tinggi. Sekali lagi, nilai yang paling tinggi adalah penyajian data. Karena memang tadi yang diminta adalah penyajian datanya di indikatornya. Kalau sudah, nilai tertinggi kedua adalah pembahasan. Pembahasan. Pembahasannya di mana, Ustaz? Kamu cari kenapa bisa seperti itu ya. Dan terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan. Terakhir adalah kesimpulan. Ustadz ini harus satu lembar tok. Iya, harus satu lembar aja. Maksimal 2 lembar, tidak boleh lebih.
Maksimal 2 lembar, tidak boleh lebih. Satu lagi yang harus kalian lampirkan adalah foto. Nah, ada foto ya. Bentar. Nah, di sini, mau di sini boleh, mau di atas ini boleh, mau di bawah sini boleh. Isinya adalah foto ya. Sekali lagi, isinya adalah foto. Nah, ini adalah isinya adalah foto. Foto apa? Foto kamu bersama hasil penelitianmu. Agar ini valid, bukan plagiasi, bukan mengada-ada. Jadi kamu foto tanaman-tanaman kamu bersama dengan penelitianmu. Oke, saya save dulu. Save as PNG ya. Oke, baik. Selesai. Baik, teman-teman. Itu tadi adalah sekelumit cara bagaimana menyusun laporan. Jadi nggak usah mumat-mumat ya. Teorinya harus banyak berlembar-lembar, nggak usah. Kalian kan cuma latihan, ya toh. Kalian kan cuma latihan, maka cukup satu aja. Teorinya satu aja. Yang penting kan bisa ngerumusin masalahnya, mencari teorinya, membuat hipotesis. Ingat hipotesis itu dari teori. Kemudian alat dan bahannya tahu, melakukan percobaan dapat data, dibahas sedikit, kasih kesimpulan. Udah. Makanya saya hanya minta satu lembar aja penelitiannya. Plus foto, foto kamu bersama hasil penelitianmu. Maksimal 2 lembar. Udah. Gitu dong. Dibentuk dalam bentuk PDF. PDF atau boleh JPEG enggak? Boleh. PNG boleh, boleh. Jadi karena itu nanti akan kita buat poster. Ya, hasil-hasil penelitian kalian itu akan kita buat sebagai suatu poster hasil penelitian kelas. Oke, semoga layanan ini bisa membantu kalian dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa mengadakan klinik akademik khusus untuk pembahasan laporan ini. Terima kasih, thanks for watching, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.